Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dari kelas 11 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal bunga tunggal dan bunga majemuk serta fungsi komposisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke penjelasan atau videonya. Teman-teman, jadi di sini tuh udah ada soal bunga tunggal dan majemuk ya. Untuk sekarang kita bakal bahas bunga dulu, baru nanti fungsi komposisi. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama nih. Nah, di sini soalnya adalah seorang siswa menabung 7.400.000 di koleksi sekolah dengan bunga tunggal 6% per tahun. Lalu berapa jumlah uang yang akan terima setelah 1 tahun? Nah, ini soalnya adalah bunga tunggal. Nah, yang kita pakai rumusnya itu adalah BN sama dengan N kali I kali M. Nah, seperti itu aja. Jadi langkah pertama kita adalah masukkan rumusnya terlebih dahulu. Itu seperti ini. Lalu kita masukkan keterangan sesuai soalnya. N itu 1 tahun, I itu adalah 6%, M adalah 2.400.000. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oh ya, suku bunga ini bisa diubah langsung ya. Jadi diubah itu jadi 6/100 ya. Terus selanjutnya adalah kita kalikan aja langsung. 1 kali 6 itu 6. Lalu 7.400.000 itu dibagi 100, hasilnya 24.000. Lalu tinggal kita kalikan aja 6 kali 24.000 itu berapa? Nah, hasilnya 144.000. Lalu ini belum selesai karena yang dia minta adalah jumlah totalnya ya. Total yang akan terima setelah 1 tahun. Jadi tinggal kita tambahkan dengan modal awal kita menabung. Yaitu kita masukkan rumus yang kedua, MA itu modal awal tambah bunga tunggal. Lalu kita masukkan aja 2.400.000 tambah 144.000 itu hasilnya 2.544.000. Nah, begitulah penyelesaian soal yang pertama. Lalu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebuah deposito sebesar 5 juta ditempatkan di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Berapa saldo akhir setelah 3 tahun? Nah, pertama-tama kita masukkan dulu nih rumusnya, yaitu M buka kurung 1 tambah P suku bunga ya, per 100 langsung aja, per 100, terus tutup kurung, pangkat N. N itu periode. Lalu kita masukkan keterangannya sesuai soal. M itu adalah modal awal 5 juta. Terus kita masukkan P suku bunga itu 5%, 5 oke. Terus N itu periode 3 tahun. Nah, cara pengerjaannya gimana? Pertama kita konversikan suku bunga ini ya, 5% ini menjadi desimal. Itu 0,05. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan 1. Jadi hasilnya 1,05. Terus dikalikan dengan pangkat 3. Dipangkat 3 kan. Nah, hasilnya berapa? 1,15765 dikalikan 5 juta. Nah, itu hasilnya adalah 5.788.125 rupiah. Jadi begitu untuk penyelesaian soal bunga majemuk. Lalu ada yang ketiga. Ani meminjam uang sebesar 1.800.000 kepada temannya dengan bunga tunggal 4% per tahun. Jika ia melunasi setelah 2 tahun, berapa jumlah total yang harus dibayar? Nah, karena juga kita masukkan rumusnya terlebih dahulu ya, yaitu bunga tunggal N kali I kali M. Lalu N ini adalah periode, yaitu 2 tahun, I suku bunga 4%, 4/100 saja langsung. Lalu M 1.800.000. Ini. Lalu seperti tadi kita kalikan dulu, 2 kali 4 itu 8, 1.800.000 itu bagi dengan 100, hasilnya 18.000. Lalu kita kalikan, hasilnya 140.000. Nah, ini belum selesai karena tetap dia mintanya itu jumlah totalnya yang harus dibayar. Jadi kita tambahkan juga modal akhir sama dengan M tambah BN. Modal awalnya 1.800.000, kita tambahkan 144.000. Jadi hasilnya 1.944.000. Nah, begitu untuk penyelesaian soal yang ketiga ini. Lalu ada soal keempat, bunga majemuk ya juga sekarang. Sebuah investasi awal 1.200.000 berkembang dengan bunga majemuk 3% per tahun. Hitung nilai investasi tersebut setelah 2 tahun. Nah, kita masukkan juga rumusnya.
M ya, oke. Lalu kita masukkan sesuai dengan soalnya. M itu modal awal 1.200.000, P itu suku bunga 3, terus N itu periode 2 tahun. Nah, tinggal kita selesaikan dulu ini. Kita ubah jadi desimal dulu suku bunganya, yaitu 0,03. Lalu kita tambahkan dengan 1 dulu. Dan kita 1,03 ini kita pangkatkan menjadi, kita pangkatkan 2, hasilnya 1,0609. Nah, kita kalikan dengan 1.200.000 langsung. Nah, hasilnya adalah 1.273.80 rupiah. Nah, begitu untuk saya nomor 4 ini. Lalu lanjut kita ke nomor 5. Oke, kita masukkan rumusnya langsung. N kali I kali M, terus kita masukkan keterangan soalnya. N itu periodenya 2 tahun, I itu suku bunga 10%, dan M adalah 4 juta. Lalu kita kalikan aja langsung. 2 kali 10, 20. 4 juta bagi 100, 40.000. Lalu kita kalikan aja langsung. Hasilnya adalah 800.000. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita, ya udah sih, sudah selesai. Mungkin kita akan masuk ke soal fungsi komposisi langsung. Oke, kita masuk ke soal yang fungsi komposisi. Jadi langsung aja kita lanjut ke nomor 1. Sorry. Nah, oke, nomor 1 itu soalnya adalah diberikan fungsi f buka kurung x sama dengan 4x kurang 2. Terus yang untuk g-nya g buka kurung x tutup kurung sama dengan min 6x min 1. Nah, kita disuruh tentukan untuk nilai f komposisi g terus x-nya. Nah, langkah pertama kita adalah untuk memasukkan rumusnya ya. Jadi untuk rumus nomor yang A itu adalah menggunakan f buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Nah, kalau kita masukkan aja rumusnya, lalu kita terapkan sesuai dengan soal. F itu adalah 4, G itu adalah min 6, X itu adalah min 1 untuk yang G ya. Lalu kita masukkan juga akhiran dari F, yaitu min 2 di akhir juga. Selanjutnya adalah kita mengalihkan bilangan yang ada di dalam kurung dengan 4 ya. 4 min 6 itu hasilnya min 24, terus kita masukkan X-nya. Lalu 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 adalah 4 juga, tapi karena di sini ada min ya, jadi min 4, terus dikurang 2. Nah, min 4 kurang 2 itu hasilnya min 6 ya. Lalu kita selesaikan yang B juga. Untuk yang B, kita langsung aja kita turunkan dari hasil yang ini, yang hasil dari bagian A, kita turunkan. Lalu kita ganti aja yang X-nya ini menjadi 3, lalu kita kalikan min 24 kali 3, itu hasilnya min 72 kurang 6. Nah, min 72 kurang 6 itu hasilnya min 78. Oke, seperti ini aja untuk fungsi komposisi. Dan mungkin kita akan lanjut langsung ke nomor 2. Nah, ini diketahui fungsinya. Seperti ini, baca aja. Lalu kita masukkan aja langsung ya rumusnya. Seperti tadi, sama aja. Lalu kita masukkan semuanya ya sesuai keterangan ya yang ini. Lalu F itu adalah 5, G itu adalah 2, lalu X itu adalah 7. Nah, seperti itu. Lalu tambahkan juga akhiran dari ini di akhir kali ini ya, di akhir gitu. Lalu tinggal kita kalikan aja. 5 kali 2 itu hasilnya 10, terus kita turunkan X. Di 5 kali min 7 itu hasilnya min 35, terus ditambahkan 3. Hasilnya adalah 10x kurang 32, min 32 ya. Oke, kita langsung masuk ke yang B. Yang B sama aja kayak tadi, tinggal diturunkan aja. 10 kali min 2 kurang 32, hasilnya min 20 kurang 32. Hasilnya 52, min 52. Nah, seperti itu aja. Lalu kita masuk ke nomor 3. Sama kayak tadi, kita turunkan. Lalu kita turunkan sesuai soalnya ya. Kayak tadi, F min 3, G itu X,
X itu 4 ya, terus kita tambahkan lagi yang di akhiran dari F ini, itu 9, itu 9, lalu tinggal kita kalikan min 3 kali X, nggak bisa karena beda formatnya, jadi kita turunkan aja X-nya ke min 3. Lalu min 3 tambah 4, itu hasilnya adalah 12. Lalu tambahkan 9, langsung kita tambahkan karena min 3x ini sama min 12 nggak bisa dikurang-kurangin, jadi kita ambil yang paling bisa ya, paling dekat, yaitu 12 tambah 9, itu hasilnya min 3. Min 3x min 3. Lalu kita masuk ke bagian B, sama aja turunkan, lalu min 3 kali 1 kurang 3. Hasilnya tetap sama, tapi di sini kita bisa kalikan jadi kurangkan, jadinya min 6 ya sekarang. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas soal nomor 4. Ini agak berbeda karena sekarang ini kita pakai G komposisi F. Jadi yang tadi itu kan F komposisi G, sekarang G komposisi F. Nah langsung aja nih. Sebenarnya sama aja tapi beda di penempatan aja, oke? Lalu kita tinggal masukin aja nih rumusnya yang udah saya taruh sini. G ini GFX, lalu G-nya ini adalah 3, terus F-nya itu X, terus terus kita masukin 8, min 8 ya. Terus kita tambahkan akhiran G-nya itu tambah 2 ya. Lalu berarti tadi kita tinggal kalikan aja 3 kali X, itu hasilnya 3X saja, kita turunkan aja karena nggak bisa ya. Terus 3 kali 8 min 8, itu hasilnya min 24. Kita turunkan 2-nya, lalu kita tambahkan, kita ya, min 24 ini kita tambahkan 2, jadi hasilnya min 22. Lalu kita bakal masuk ke yang bagian ke B. Di sini soalnya sama ya, sama juga, tinggal kita turunkan ya, lalu kita masukkan 5, 3 kali 5 itu 15, kurang 22, hasilnya min 7, jadi sama aja, cuman beda di penempatan. Oke baik teman-teman, kita akan bahas nomor 5 ya. Sekarang sama seperti yang di nomor 4, kita masukkan aja rumusnya GFX, lalu kita masukkan. Nah di sini G ini nggak masuk, kenapa? Karena X-nya ini nggak ada nilainya, belum ada nilainya, jadi kita biarkan aja, jadi kita nggak bisa ngalihkan di sini ya. Terus kita masukkan aja, di sini masih bisa masukkan nilai dari ini ya, akhiran dari G min 5 ya. Terus kita tinggal tambah kekurangan, positif 1 kurang 5 itu hasilnya min 4 ya, 7x. Hasilnya adalah 7x min 4 ya. Kita masuk ke bagian B. Di bagian B di sini kita harus menghitung 0 ya. 7x min 4, terus kita turunkan 7 kali 0 min 4. Hasilnya adalah 0 ya. 7 kali 0, 0. Kurang min 4 ya. Terus hasilnya adalah min 4 aja. Nah, seperti aja untuk cara mengerjakan fungsi komposisi, dan mungkin saya agak ribet untuk menjelaskannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.